masuk ke rumah dulu ya. Kakak masuk ke rumah kakak dulu ya. Dingin. Wah, seneng banget dari rumah. Adik-adik, kalau lagi kedinginan nih, lebih baik pakai apa ya? Pakai ini atau pakai yang ini? Pakai yang ini, Kalau kedinginan, kita bisa pakai api. Tapi ingat ya, jangan main api di rumah. Oh no. Mama. Oke. Semuanya sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kita memulai sama-sama bernyanyi buat Tuhan Yesus. Semuanya sudah siap? Yang siap lompat dulu sekali yuk. Sekarang yang lebih siap lagi, lompat 2 kali. Let's go. Kita menyanyi buat Tuhan Yesus. Gerakannya ikutin kaki Kisha ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau lompat berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok, kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Angkat kakinya tinggi-tinggi. Siap-siap. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau siapin hati kita, telinga kita untuk dengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, lipat tanganmu, sungguh-sungguh kita mau sembah Tuhan. Karena kan Jesus love me, Jesus
Jesus love me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sama-sama siapkan hatimu. Kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Kak Kesha berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami hari ini mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang semangat mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Let's go. Oke adik-adik, shalom. Bentar, Kak Joso pakai topinya dulu biar sah. Nah adik-adik, selamat datang di Festival Kristus Kecil. Tepuk tangannya dulu dong. Ya agak telat, gak apa-apa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Joso mau nanya nih. Kemarin kan udah pada pilih hadiahnya ya. Siapa yang pilih sendiri hadiahnya? Yang dipilihin papa mama. Semangat. Yeay. Nah adik-adik, Kak Joso mau nanya nih. Waktu milih hadiah gampang apa susah? Hah? Gampang apa susah? Coba nih Kak Joso kasih gambar ya. Misalnya adik-adik disuruh memilih. Adik-adik mau pilih sepeda, apa sepatu roda, atau yang di kantongnya Kak Aldi? Coba Kak Joshua tanya, adik-adik mau pilih sepeda, pilih sepatu roda? Hah? Yang mau pilih sepeda coba angkat tangannya. Yang mau pilih sepeda. Ini gak ada yang mau sepeda ya? Oh udah pada punya kali ya di rumah ya. Yang mau sepatu roda? Wah bagus-bagus. Tapi biasanya susah ya memilih ya. Kalau Kak Joshua disuruh pilih, Kak Joshua juga bingung. Karena kalau bisa kita pengen dua-duanya. Atau nih yang buat adik-adik yang cewek-cewek nih. Wah. Mau hadiah yang mana nih? Koko melon? Apa hadiah ini nih? Fluffy ini nih. Coba yang mau hadiah yang baik angkat tangannya. Koko melon. Atau yang mau yang ini nih, boneka apa nih? Boneka fluffy. Kamu mau? Wah, mantap ya. Nah, adik-adik, Kak Joshua mau bilang gini, kadang kita milih aja susah ya adik-adik. Mau pilih hadiah aja kadang susah. Kadang kita pengen semuanya. Nah, bayangkan kalau kita disuruh milih raja. Wah, karena di Alkitab ada ceritanya adik-adik. Tuhan suruh salah satu nabi untuk memilih raja bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, jadi dulu bangsa Israel dipimpin oleh raja yang sangat besar, gagah dan perkasa. Ada yang ingat namanya siapa? Coba Kak Joshua mau tanya, siapa yang ingat raja pertama bangsa Israel waktu itu? Yang bisa boleh angkat jempol kakinya. 1, 2, 3. Coba. Oke ya, angkat jempolnya ya, yang bisa angkat jempolnya ya.
Siapa yang bisa jawab? Siapa raja pertama bangsa Israel waktu itu? Bentar, turunin dulu. 1, 2, 3. Oke, siapa kamu namanya? Enggak, nama kamu bukan nama rajanya. Nama kamu siapa? Nathan. Siapa Nathan? Raja pertama bangsa Israel? Saul. Tepuk tangan dulu dong buat Nathan. Nah, adik-adik, waktu itu bangsa Israel udah punya raja sebenarnya. Raja Saul. Tapi adik-adik, Raja Saul melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia ambil pakaian imam, pakaian hamba Tuhan buat bakar persembahan. Waktu itu gak semua orang bisa ngasih persembahan adik-adik. Cuma hamba-hamba Tuhan yang dipilih. Cuma nabi yang dipilih sama Tuhan. Dan waktu itu harusnya Nabi Samuel. Tapi waktu itu Raja Saul, dia ambil bajunya si Samuel, dia kasih persembahan ke Tuhan. Nah, waktu itu gak boleh adik-adik. Dan itu sebabnya Tuhan marah sama Raja Saul. Dan Raja Saul ditolak menjadi raja. Oleh sebab itu, Raja Saul tidak boleh menjadi raja. Harus ada yang menggantikan. Dan inilah kisahnya adik-adik. Ketika Samuel mencari raja bagi bangsa Israel. Diceritakan pada waktu itu Saul sudah ditolak menjadi raja dan Samuel mencari pengganti bagi bangsa Israel. Samuel silakan masuk ke dalam ruangan. Maka Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Isai, sebab di antara anak-anaknya telah dipilih oleh Tuhan seorang raja bagi bangsa Israel. Shalom. Dengan siapa di mana? Enggak. Pak Samuel, ada apa nih datang ke sini? Tadi berani sekali sama saya kayaknya. Aduh, kok gimmicknya jadi beneran ya? Agak takut saya di sini. Ini hamba Tuhan loh, sopan sama hamba Tuhan. Harus ini ya. Saya ulangi ya. Ulang. Shalom. Shalom. Weh, gitu ya. Bener gak? Oke. Saya diutus Tuhan untuk mencari seseorang. Seseorang ini akan diurapi. Saya bisa tebak. Apa? Awal huruf J bukan? Hah? Awal huruf J? Apa itu? Nama orangnya? Bukan. Bukan. Awalnya nanti aja. Jadi Tuhan mengutus saya untuk mencari seorang anak muda. Yang akan diurapi nanti dia akan memimpin bangsa Israel. Kenapa adik-adik? Tadi Raja Saul kenapa? Dia ditolak Tuhan setelah melakukan kesalahan. Maka tenanglah hati Isai dan dipanggilnya lah anaknya yang pertama, yaitu Eliab. Manakah Eliab? Eliab. Selamat datang Wow. spesial ampunnya setelah gambut si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo. Melihat Eliab yang tinggi besar dan gagah perkasa, Samuel berpikir dalam hatinya bahwa inilah orang yang dipilih dan diurapi. Gimana Pak? Saya simpen buat kurbanan tahun depan gimana? Nggak bisa ya? Ini anakmu? Iya. Kok bisa gede banget? Bisa. Emang dari kecil makannya rada barbar. Oh. Tapi firman Tuhan kepada, ini tadi backgroundnya, sorry guys. maaf. Maka firman Tuhan datang kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Suara siapa barusan? Suara Tuhan. Jadi Tuhan berkata, dia tidak punya hati. Wah,
Oh enggak. gitu. Salah. Enggak Oh, bukan. gitu. Enggak gitu. Tuhan melihat hati, tapi nampaknya Eliab ini terlalu besar. Terlalu Jadi- besar. Nah, berarti tugas kamu sini pulang diet ya. Terlalu besar ternyata. Oke. Ada Bukan lagi? ini, yang next. Ada yang lain nggak? next. Ada. Ini Tuhan bilang bukan yang ini. Bukan. Bukan, ada lagi habis ini. Siapa? Namanya siapa? Abi. Abinadab. Wah, Abinadab. Abinadab. Mana dia? Mana Abinadab? Wah. Woi, sa. Lagi dong. Lagi dong. Coba mana dong? Ototnya mana dong? Ototnya mana dong? Ototnya. Weh. Sini kamu. Ini memang waktu itu dari kecil saya kirim ke Taipei ya. Jadi biksu dia gini terus kayak, ya gitu. Kamu nih didik anak untuk jadi petarung semua ceritanya. Oh iya dong. Coba Abinadab ke tengah. Tadi itu jurus apa sih? Aing mau. Ayo mau. Coba macannya gimana Abinadab? Lagi dong lagi. Wah. Enggak bisa. Karena Tuhan itu mau cari pemimpin, bukan pencak silat ya. Bukan pesilat. Sorry, maaf banget. Ini juga nggak mau. Enggak, bukan. Punya raja yang jago tai chi pencak silat nggak mau. Enggak, Nggak mau. enggak. Oke. Ini anak berikutnya nih. Wah, spesial ini. Palu gada, Pak Sam. Apa Apa tuh? aja bisa. Waduh. Bener. Bisa. Mau suruh koprol sambil salto, sambil terbang bisa. Wow. Indomaret jangan. Iya, apa aja ada. Yes. Welcome to Indomerit. Oh enggak. Sorry. Coba kita sambut ya. Siapa tuh? Syama. Syama, namanya Syama. Oh namanya Syama. Oh ini. Apa keahlian nih? Katanya Palu Gada nih. Wey. Boleh, boleh. Cakep. Indonesia mencari Main bola sambil main Bakat. gitar. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Bukan pantun. Maaf, Cakep-cakep maaf. aja. Kirain pantun. Wih. Aduh. Susah ya, susah. Ntar. Kakinya pensi. Kakinya Nyano. Nyano. Waduh, sering nonton konser dong. Ntar pegang pingsan. Jangan. Pensi. Shoot, woi, mantap. Mantap. Hei. Ini bagus nih Pak Sam. Langka ini. Saya suka nih sama yang Kalau begini jadi raja bisa kapan dapat pacarnya? Sebenarnya saya suka banget bisa asik nih orangnya nih. Asik ya. Punya raja kayak gini kapan lagi ya? Bisa ada yang nongkrong ya kayak gini ya. Tapi Tuhan bilang bukan loh. Bukan juga. Bukan. Yang macam begini pipi cabi-cabi begini juga bukan. Bukan. Enggak. Nggak bukan. Bukan. Aduh. Ya udah deh. Masa cuma 3? Emang 3 doang? Masih anaknya? ada 4 lagi sebenarnya. 4 lagi? 4 lagi. Oke. Emang keren-keren nih anaknya. Mana coba yang 4? Naik ke atas panggung coba yang 4. Keempat anak sisanya nih? Ya betul. Oke. Wow. Ini awalnya mau kembar 4 tapi nggak jadi. Kalian boleh maju ke depan Kak, gantian. Tag team. Tag team. Nih, baru jadi pemeran. Oke. Maka Samuel memilih-milih yang mana yang bisa jadi raja. Memang nyium feromonnya ya. Aduh. Sepertinya tidak ada di sini. Nggak ada. Dari 7 ini nggak ada. Enggak ada loh. Nego dulu sama Tuhan lah. Ini yang ini deh 2 deh. Sebenarnya saya tertarik sama yang 3 pertama, tapi bukan, Tuhan bilang bukan. Saya pikir tadi yang paling gede badannya. Yakin bener denger doanya nih? Bener. Kamu meragukan kuasa Tuhan? Oh, cos! Oh. Coks.
Tunggu. Sorry, gak tahan. Kalau bukan di antara ini saya yakin pasti ada yang lain. Karena Tuhan sudah berfirman kepada saya, itu anak kamu salah satunya yang akan dipakai oleh Tuhan. Udah Pak, bener ini yang bagus cuma 7. Yang bagus cuma 7. Iya. Bagus Yang nggak kan? bagus. Yang gak bagus? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Iya. Berarti ada satu anak lagi yang belum kamu kasih Iya. lihat saya. Betul. Siapa dia? Aduh itu mah. Ini ada gede-gede nih. Eits, tidak Yang boleh terakhir, begitu. yang terakhir cuma segini masa? enggak segitu ya. Oke. Ini Saya- masih saya- kecil banget Pak. Nggak apa-apa. Ini masih dedenya dong, masa jaga domba cuma 1? Nggak apa-apa. Saya mau lihat dulu anaknya seperti apa. Ah ini suka begini nih orang-orang nih, ntar dikasih lihat. Kasihan Buruan. anaknya masih kecil di roasting. Kalau anak ini nggak keluar, kita nggak akan makan malam. Wah, oh Gyukaku ya? Oh, enggak. Makanya- Ya udah, mana Ucup? Oh enggak, beda, Ucup, beda, beda, beda beda, cerita beda orang, beda dong, orang. aduh. Daud, mana? Maka Isai pun menjemput Daud di ladang dan membawanya ke hadapan Samuel. Nih kayak pemain Barca kan? Oh, enggak, enggak. Aduh, Messi. Wow, interesting. Yang ini, Ya emang tingginya sama sih Pak. Tapi kamu lancang ya? Emang Pak Isa ini, cuma ini masih kecil banget. sebentar. Dilihat dari perawakannya, matanya sipit. Ini ngebet. Enggak ini Jadiin memang aja, Pak. ini ngebet, enggak ini ngebet, ini jadi memang ngebet aja. kalau film-film Cina yang warrior gitu ini kakak pertama nih. Oh, Kakak paling tua. Ya. takut. Ya, ini kakak pertama. Ini dia nih. Ini orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa namamu? Daud. Daud. Wow. Interesting. Daud tuh yang suka jatuh dari pohon kalau Daun. Mendengar pernyataan Samuel, semua orang pun terdiam. Ku berlari, sorry. Dan tidak menyangka bahwa ternyata selama ini Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Daud berlutut Daud. Wah, bukan. Kaget ya dong. Lupakan. Samuel kemudian mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan dan anggur, nggak ada yang minyak urapan doang, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Yeay! Yeay. Oke adik-adik, gimana tadi dramanya? Ngerti ceritanya? Atau jangan-jangan malah makin bingung ngeliat kakak-kakaknya ya? Terlihat kakak-kakaknya masa kecilnya kurang bahagia sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat ya ceritanya si Daud. Dia yang paling kecil, dia yang paling gak bisa apa-apa di antara saudara-saudaranya. Tapi dia yang dipilih pilih Tuhan. Jadi adik-adik, kita dipilih Tuhan karena kasih Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa main musik gitu ya. Kayak tadi Kak Aldi bisa main musik sambil main bola gitu. Bukan adik-adik. Kita dipilih oleh Tuhan karena kasih Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan bilang gini tentang Daud. Yuk kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang udah bisa baca, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah adik-adik, lihat nih, kata Alkitab, Daud itu berkenan di hati Tuhan. Berkenan itu artinya disayang, difavoritkan, disukai sama Tuhan. Sama nih kayak adik-adik yang punya bantal di rumah. Ada yang punya bantal guling favorit di rumah yang udah bau iler, udah jelek. Tapi adik-adik suka pelukin tiap malam gitu ya. Kayak teman adik-adik nih dia pelukin tiap malam. Sekalipun orang lain bilang, ngapain kamu pakai bantal guling yang udah bau, udah jelek. Tapi kamu tetap suka. Sama kayak Tuhan adik-adik. Sekalipun kita mungkin gak keren, sekalipun mungkin kita bau, sekalipun kita mungkin jelek, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Semua karena
kasih sayang Tuhan. Nah adik-adik, tapi nggak cukup gitu doang adik-adik, sekalipun disayang Tuhan gitu ya. Daud dipilih Tuhan karena yang kedua dia lakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, lakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Lakukan firman Tuhan. Gimana caranya lakukan firman Tuhan, Kak? Caranya baca Alkitab tiap hari, berdoa, memuji Tuhan, dan yang paling penting melayani Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Daud ini Kak Joshua berdoa dan berharap adik-adik semua jadi anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir nih adik-adik, kita dikasihi dan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini kita belajar satu hal penting adik-adik. Setiap kita dikasihi sama Tuhan, sekalipun kita mungkin gak hebat, gak bagus, jelek, bau gitu ya kayak bantal guling. Tapi Tuhan sayang sama kita. Dan kita disayang Tuhan supaya kita melayani Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk kita nyanyiin lagi tadi lagunya Kak Richard sebelum ibadah tadi, sebelum khotbah. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu tadi yuk. Jadikan aku rumah doamu. Kak Timo boleh bantu Kak Joshua? Ayo adik-adik, siapa yang di sini rindu melayani Tuhan, dia boleh angkat tangannya. Kita nyanyi sama-sama ya. Boleh di switch Kak ininya, multimedianya. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus. Rumah bagimu, Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu. Biar hatiku ini tempat yang kau ingini. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Mari adik-adik yang rindu hidupnya dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dia boleh angkat tangannya, tangan kirinya di dada. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Joshua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidupku. Tuhan, aku mau memberi hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.